Bayangkan kamu sedang berbaring di tempat tidurmu malam ini, menggulir layar ponsel, setengah mengantuk, dan tanpa kamu sadari, di luar sana ada satu malam yang sedang berlangsung, satu malam yang nilainya di sisi Allah lebih besar dari 83 tahun kamu beribadah tanpa henti sedetik pun. 83 tahun, itu bukan angka sembarangan, itu lebih panjang dari usia kebanyakan manusia yang pernah hidup di bumi ini. Itu berarti seseorang yang lahir, tumbuh dewasa, menjalani seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak tidur, tidak makan, tidak istirahat, hanya beribadah dari lahir sampai mati, masih belum bisa menandingi nilai satu malam yang bisa kamu dapatkan jika kamu tahu rahasianya. Dan rahasia itulah yang akan kita bongkar hari ini. Bukan sekadar ceramah biasa tentang keutamaan Ramadan yang sudah sering kamu dengar. Bukan hafalan ayat yang kamu baca lalu lupakan setelah menutup layar. Kita akan masuk ke dalam kisah nyata, ke dalam momen-momen yang mengubah sejarah umat manusia, ke dalam rahasia tersembunyi yang bahkan banyak ulama tidak membahasnya secara mendalam, ke dalam dimensi Lailatul Qadar yang akan membuat bulu kudukmu merinding dan hatimu bergetar. Selamat datang di channel ini. Jika kamu baru pertama kali hadir di sini, channel ini hadir untuk membawa kamu menyelami Islam dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bukan ceramah yang membuat kamu mengantuk. Bukan konten yang kamu tonton sambil lalu kamu lupa dalam 5 menit. Tapi kisah, bukti, dan pemahaman yang akan menempel di benakmu seumur hidup. Jika kamu merasakan manfaat dari apa yang akan kamu dengar hari ini, tolong tekan tombol like sekarang karena itu membantu lebih banyak orang menemukan konten ini. Subscribe jika kamu belum, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak pernah ketinggalan setiap kali kami hadir dengan pencerahan baru. Sekarang, tutup semua distraksi lain, dan mari kita mulai perjalanan ke malam paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Kita tidak bisa memahami Lailatul Qadar hanya dari permukaan. Kita harus masuk ke akarnya. Dan akar dari malam ini dimulai jauh sebelum bulan Ramadan pertama pernah ada, jauh sebelum Islam lahir, jauh sebelum manusia bernama Muhammad bin Abdullah berdiri di atas bumi dan mengucapkan wahyu pertamanya. Akar dari malam ini dimulai dari sebuah pertanyaan yang Allah sendiri lemparkan dalam Al-Quran, sebuah pertanyaan retoris yang penuh dengan keagungan, wa ma adra'aka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Pertanyaan ini bukan sekadar gaya bahasa. Dalam tradisi bahasa Arab Al-Quran, ketika Allah menggunakan kalimat tanya seperti ini, wa ma adra'aka, itu adalah cara Allah mengatakan bahwa pemahamanmu sebagai manusia tidak akan cukup untuk menangkap keagungan hal ini. Bahwa ukuranmu terlalu kecil untuk mengukur besarnya. Bahwa bahkan jika kamu berpikir keras seumur hidup, kamu tidak akan bisa sepenuhnya memahami apa yang Allah maksudkan dengan malam ini. Tapi Allah tidak membiarkan kita dalam ketidaktahuan. Allah sendiri yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan dengan satu kalimat itu, Allah mengubah cara seluruh umat Islam memandang setiap malam yang datang di 10 hari terakhir Ramadan, untuk selamanya. Mari kita benar-benar berhenti sejenak pada angka 1000 bulan itu. 1000 bulan adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Jika kamu mulai beribadah dari hari pertama kamu lahir ke dunia, tidak tidur, tidak istirahat, hanya beribadah terus-menerus, dan kamu berhasil melakukan itu selama 83 tahun, kamu masih belum bisa menyamai pahala satu malam Lailatul Qadar yang dijalani dengan iman dan harapan kepada Allah. Ini bukan kiasan puitis, ini adalah pernyataan langsung dari Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dan sekarang pikirkan ini dari sudut pandang yang berbeda. Rata-rata manusia hidup sekitar 70 tahun. Dari 70 tahun itu, berapa banyak waktu yang benar-benar dihabiskan untuk beribadah? Bahkan ulama yang paling rajin sekalipun, yang menghabiskan hidupnya untuk belajar dan mengajar agama, masih menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, makan, istirahat, dan urusan dunia.
Jika kita hitung secara konservatif bahwa seseorang bisa beribadah dengan khusyuk sekitar 3 jam per hari, dan dia melakukan itu selama 70 tahun tanpa henti, total ibadahnya dalam satu kehidupan penuh tidak akan menandingi satu malam Lailatul Qadar. Ini adalah ketidaksetaraan yang disengaja. Ini adalah kemurahan hati Allah yang tidak ada batasnya kepada umat manusia yang lemah dan penuh keterbatasan. Karena Allah tahu bahwa kita tidak punya 1000 bulan untuk dijalani dengan kesempurnaan ibadah. Maka Allah memberikan kepada kita sebuah jalan pintas, sebuah gateway ke pahala yang tidak terhingga, sebuah malam yang jika kamu manfaatkan dengan benar, bisa mengubah seluruh timbangan amalmu di akhirat. Tapi untuk benar-benar memahami kenapa malam ini begitu istimewa, kita perlu kembali ke sebuah malam yang terjadi lebih dari 14 abad yang lalu, di sebuah gua kecil di puncak bukit yang bahkan namanya tidak banyak orang ingat hari ini. Bukit itu bernama Jabal Nur, Bukit Cahaya, dan gua kecil di puncaknya bernama Gua Hira. Gua ini tidak besar, lebarnya hanya cukup untuk beberapa orang berdiri berdesakan. Tingginya cukup untuk seorang laki-laki berdiri tegak. Dan untuk naik ke sana kamu harus mendaki ratusan anak tangga batu yang curam dan tidak beraturan. Tapi seorang lelaki berusia 40 tahun bernama Muhammad bin Abdullah tidak pernah merasa lelah mendaki tangga itu. Setiap tahun, terutama di bulan Ramadan, beliau akan membawa bekal secukupnya dan menghabiskan malam-malamnya sendirian di gua itu. Tidak ada lampu, tidak ada api unggun yang besar, hanya kegelapan malam, bintang-bintang di langit Arab yang bersih, dan suara angin yang bertiup di antara batu-batu. Apa yang beliau lakukan di sana? Para sejarawan menyebutnya dengan kata tahanats, sebuah praktik merenung dan menyepi yang bahkan sebelum Islam sudah beliau lakukan secara rutin. Beliau berpikir tentang langit dan bintang-bintangnya. Beliau merenungkan tentang berhala-berhala batu yang disembah oleh kaumnya dan merasakan dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan semua itu. Beliau merasakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara hidup masyarakat Mekah yang penuh dengan penindasan, kekerasan, dan penyembahan yang tidak masuk akal. Dan beliau menunggu, tidak tahu apa yang beliau tunggu, tidak tahu dari mana datangnya, tidak tahu kapan datangnya, tapi ada sesuatu dalam jiwanya yang tahu bahwa sesuatu yang besar akan datang. Bahwa kegelapan yang menyelimuti dunia ini tidak akan selamanya ada. Bahwa ada cahaya yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menerobos kegelapan itu. Dan kemudian, pada sebuah malam di bulan Ramadan, ketika Muhammad sedang duduk dalam keheningan Gua Hira, sesuatu terjadi yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hidupnya dan tidak akan pernah terjadi dengan cara yang sama setelah itu. Kehadiran itu datang bukan dari pintu, bukan dari langit yang bisa beliau lihat, bukan dari arah yang bisa beliau identifikasi. Tiba-tiba, ada di sana, menyelimuti seluruh ruang gua yang sempit itu. Terasa seperti seluruh udara di sekitar beliau berubah konsistensinya. Dan kemudian suara itu terdengar. Satu kata, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW, yang belum pernah belajar membaca dan menulis dalam pengertian konvensional, yang dikenal oleh seluruh masyarakat Mekah sebagai seorang yang umi, menjawab dengan jujur dan tanpa pura-pura, "Ma'ana biqori." Aku tidak bisa membaca. Lalu sesuatu yang kemudian kita kenal sebagai malaikat Jibril alaihi salam itu merangkulnya dengan sangat kencang. Bukan rangkulan biasa, rangkulan yang terasa seperti seluruh tulangnya diperas dan napasnya tersedak. Kemudian dilepaskan, dan suara itu terdengar lagi. Iqra, bacalah. Untuk kedua kalinya Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Aku tidak bisa membaca, dan rangkulan itu datang lagi, lebih kencang dari sebelumnya, sampai beliau merasa seluruh kemampuannya habis diperas. Lalu dilepaskan, dan untuk ketiga kalinya, Iqra, bacalah, tapi kali ini tidak ada jeda untuk menjawab. Kata-kata itu terus mengalir, seolah sudah tertulis di dalam dadanya sebelum beliau menyadarinya. Iqra bismi rabbikal lazi halak. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alazi alama bil kolam. Alamal insana malem yalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.
yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang melekat. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. 5 ayat pertama Al-Quran, turun pada satu malam, di sebuah gua kecil di puncak bukit di pinggiran kota Mekah, kepada seorang lelaki berusia 40 tahun yang tidak bisa membaca. Malam itulah yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar, malam pertama Al-Quran turun ke bumi, malam yang menjadi pembatas antara era kegelapan jahiliyah dan era cahaya Islam. Tapi apa yang terjadi setelah malam itu sama pentingnya dengan malam itu sendiri. Karena ketika Jibril pergi dan Muhammad sendirian di gua itu, beliau bukan merasakan kegembiraan atau ketenangan. Beliau merasakan ketakutan yang sangat dalam. Tubuhnya gemetar tak terkendali, jantungnya berdegup kencang. Beliau berlari turun dari gua itu dengan selimut yang menutupi badannya, dan berlari pulang ke rumah istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Setibanya di rumah, beliau langsung berkata dengan suara yang menggigil, "Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku." Dan Khadijah radhiyallahu anha, wanita luar biasa yang menjadi istri pertama dan yang paling setia sepanjang hidupnya, langsung memeluknya dan menyelimutinya dengan penuh kasih. Menunggu dengan sabar sampai gemetarnya mereda. Dan ketika Muhammad akhirnya bisa berbicara, beliau menceritakan apa yang terjadi, lalu berkata dengan suara yang penuh ketakutan, "Aku khawatir dengan diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Beliau, manusia yang paling dekat dengan Allah yang akan pernah ada, manusia yang paling mulia di antara semua manusia yang pernah lahir, merasakan ketakutan yang begitu nyata, sehingga beliau membutuhkan pelukan istrinya untuk menenangkan dirinya. Dan disinilah Khadijah radhiyallahu anha melakukan sesuatu yang menjadi salah satu momen paling indah dalam sejarah Islam. Beliau tidak ikut panik, beliau tidak menangis, beliau menatap suaminya dengan tenang dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya kamu selalu menyambung tali persaudaraan, menanggung beban orang lemah, memberikan kepada orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong orang yang tertimpa musibah di jalan yang benar." Perhatikan betapa dalam kecintaan dan pemahaman Khadijah kepada suaminya. Ketika suaminya guncang oleh pengalaman luar biasa yang tidak bisa dia jelaskan, Khadijah tidak berkata Allah pasti akan melindungimu karena kamu nabi. Beliau tidak punya pengetahuan tentang itu. Beliau berkata, Allah tidak akan menghinakanmu karena karakter dan akhlakmu. Karena apa yang kamu lakukan dalam hidupmu selama ini sudah membuktikan bahwa kamu adalah orang yang layak mendapat kebaikan Allah. Inilah fondasi dari seluruh kisah Lailatul Qadar. Bukan kemewahan, bukan kekuatan, bukan pengetahuan akademis tentang agama, tapi karakter, akhlak, cara seseorang memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Dan Khadijah radhiyallahu anha melihat itu dengan sangat jelas pada suaminya. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang masuk Islam. Bukan karena dia dipaksa, bukan karena dia tidak punya pilihan, tapi karena dia adalah orang yang paling mengenal Muhammad, lebih dari siapapun yang ada di muka bumi saat itu, dan dari semua yang dia ketahui tentang suaminya itu, dia tahu bahwa apa yang datang kepadanya bukan dari setan, bukan dari mimpi buruk, dan bukan dari halusinasi. Itu adalah kebenaran, dan Khadijah adalah orang pertama yang percaya sepenuhnya pada kebenaran itu. Ada sesuatu yang sangat menyentuh tentang cara Khadijah merespons momen itu. Di saat suaminya yang biasanya tenang dan percaya diri tiba-tiba gemetar ketakutan, Khadijah tidak ikut panik. Di saat suaminya yang biasanya menjadi tempat orang lain mencari ketenangan justru membutuhkan ketenangan itu sendiri, Khadijah hadir dengan ketenangan yang hanya bisa datang dari iman yang sangat kuat dan kecintaan yang sangat dalam. Beliau memeluk suaminya, beliau menyelimutinya, beliau menunggu dengan sabar sampai gemetarnya reda. Dan kemudian beliau berbicara dengan kata-kata yang paling tepat yang bisa diucapkan pada saat itu. Setelah momen itu, Khadijah membawa Muhammad kepada sepupunya, seorang tua yang bijaksana dan berilmu bernama Warakah bin Naufal.
Waraka adalah seorang Kristen yang telah membaca kitab-kitab kuno dan tahu tentang para nabi terdahulu. Ketika Khadijah menceritakan apa yang dialami suaminya, Waraka yang sudah tua renta dan hampir kehilangan penglihatannya itu langsung mengenal apa yang sedang terjadi. Beliau berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Ini adalah Namus, malaikat yang sama yang pernah datang kepada Nabi Musa. Ya laitani kuntu jazan, andai saja aku masih muda, andai saja aku masih kuat, karena aku tahu bahwa kaummu akan mengusirmu." Dan Muhammad bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Dan Warakah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang pernah membawa apa yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi oleh kaumnya. Seandainya aku masih hidup ketika itu tiba, aku akan mendukungmu dengan sepenuh kekuatanku." Tak lama setelah itu, Warakah meninggal dunia. Dan Muhammad memulai perjalanan yang Warakah sudah prediksi dengan tepat, perjalanan yang penuh dengan pengusiran, penganiayaan, pemboikotan, dan perang. Perjalanan yang diawali oleh satu malam di Gua Hira, malam yang akan kita ingat selalu sebagai malam pertama Al-Quran turun, malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Sekarang kita perlu membahas sesuatu yang sangat penting dan seringkali disalahpahami, yaitu mengapa malam itu disebut Lailatul Qadar, dan apa sebenarnya makna kata Qadar yang begitu kaya dan berlapis. Kata Qadar dalam bahasa Arab menyimpan 3 dimensi makna yang saling terhubung dan saling memperkuat. Dan memahami ketiga dimensi ini akan mengubah cara kamu melihat malam ini selamanya. Sebelum kita masuk ke dalam ketiga dimensi itu, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana para ulama Arab klasik bekerja ketika mereka berhadapan dengan sebuah kata dalam Al-Quran. Mereka tidak pernah puas dengan satu makna saja. Mereka menggali akar katanya. Mereka melihat bagaimana kata itu digunakan dalam konteks yang berbeda-beda di seluruh Al-Quran. Mereka bertanya kepada generasi di atas mereka tentang bagaimana para sahabat memahami kata itu. Dan dari semua penggalian itu mereka sampai pada pemahaman yang berlapis dan kaya yang tidak bisa ditangkap oleh terjemahan sederhana. Dan itulah yang perlu kita lakukan dengan kata Qadar ini. Dimensi pertama dari kata Qadar adalah kemuliaan dan kehormatan, al-saraf wal manzilah. Malam ini disebut Lailatul Qadar karena ia adalah malam yang paling mulia dan paling terhormat di antara semua malam yang pernah Allah ciptakan. Bukan hanya dalam 1 tahun, tapi dalam seluruh sejarah waktu yang Allah jadikan. Tidak ada malam yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada malam ini. Dan Allah sendiri yang memberikan status ini, bukan manusia, bukan ulama, bukan tradisi. Allah yang secara langsung dalam firman-Nya menyatakan bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Dimensi kedua dari kata Qadar adalah ketetapan dan takdir. Al-Qada wal Takdir. Malam Lailatul Qadar adalah malam ketika Allah menetapkan takdir seluruh makhluk untuk 1 tahun ke depan. Ini adalah konsep yang sangat mendalam dan seringkali disalahpahami, jadi mari kita bahas dengan hati-hati. Dalam pemahaman Islam, takdir manusia sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz jauh sebelum manusia pertama diciptakan. Semua yang akan terjadi sudah tercatat di sana. Tapi Allah menciptakan sebuah mekanisme yang disebut takdir tahunan, di mana pada setiap malam Lailatul Qadar, perincian tentang apa yang akan terjadi dalam setahun ke depan diserahkan kepada para malaikat untuk dilaksanakan. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surah Ad-Duhan ayat ketiga dan keempat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang paling dalam ilmunya, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar, Allah menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan meninggal dalam setahun ke depan, siapa yang akan diberi rezeki dan siapa yang akan ditahan rezekinya, hujan berapa banyak yang akan turun, panen seperti apa yang akan terjadi. Ini bukan penentuan yang kaku dan mekanistis. Ini adalah keputusan yang Allah buat dengan memperhitungkan doa dan amal manusia sebagai salah satu faktornya.
Dan inilah hikmah terbesar dari malam ini, bahwa doa dan ibadah yang kamu lakukan pada malam itu bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan Allah tentang takdirmu untuk 1 tahun ke depan. Bayangkan ini seperti sebuah rapat besar di langit, di mana Allah sebagai penguasa tertinggi menyerahkan perintah-perintah kepada para malaikat untuk 1 tahun ke depan. Dan salah satu perintah itu mungkin berbunyi, "Hambaku si Fulan berdoa kepadaku pada malam ini dengan penuh harapan dan kesungguhan, maka berikanlah kepadanya rezeki yang dia minta." Atau, "Hambaku yang satu ini memohon kesembuhan untuk anaknya yang sakit dengan air mata yang tulus, maka berikanlah kesembuhan itu." Atau, "Hambaku yang selama ini hidupnya penuh dosa ini datang padaku malam ini dengan penyesalan yang sejati, maka hapuslah dosa-dosanya dan tuliskan namanya di antara orang-orang yang diampuni." Doa dan ibadah bukan mengubah takdir yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz, tapi dalam rancangan Allah yang sempurna, doa dan ibadah itu sendiri adalah bagian dari takdir yang sudah ditulis. Allah sudah menakdirkan bahwa hambanya yang berdoa pada malam Lailatul Qadar ini akan mendapat pengabulan doanya. Dan hambanya yang tidak berdoa, ya, itu juga bagian dari takdirnya sendiri. Dimensi ketiga dari kata Qadar adalah kesempitan atau kepadatan, al-dik. Malam Lailatul Qadar disebut malam Qadar juga karena bumi menjadi sempit pada malam itu, sesak oleh banyaknya malaikat yang turun. Ini adalah gambaran yang luar biasa dan penuh dengan makna spiritual yang dalam. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jumlah malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar melebihi jumlah kerikil yang ada di seluruh bumi. Coba pikirkan ini, di satu pantai saja, ada jutaan kerikil. Di ribuan pantai di seluruh dunia, ada triliunan kerikil. Di gurun-gurun, di dasar sungai, di pegunungan, di dasar laut. Jumlah kerikil di seluruh bumi adalah angka yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Dan malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar jumlahnya melebihi semua itu. Mereka tidak turun untuk tujuan yang menakutkan. Mereka turun membawa salam, membawa rahmat, membawa keberkahan. Mereka turun dan mereka memenuhi setiap sudut dan ruang di muka bumi. Dan setiap doa yang kamu panjatkan pada malam itu disaksikan oleh jutaan malaikat yang mengaminkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matlail fajar." Para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, turun pada malam itu atas izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan salam hingga terbit fajar. Salam itu bukan hanya sapaan biasa. Salam itu adalah doa keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan yang malaikat-malaikat itu doakan untuk setiap hamba Allah yang terjaga dan beribadah pada malam itu. Bayangkan jutaan malaikat mendoakan keselamatanmu setiap saat dari malam turun hingga fajar menyingsing. Apakah masih ada doa yang lebih terkabul dari doa yang diaminkan oleh jutaan malaikat? Sekarang izinkan saya membawa kamu kepada sebuah momen yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, sebuah momen yang menjadi salah satu kisah paling mengharukan dan paling bermakna tentang Lailatul Qadar. Kisah ini melibatkan dua orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau yang tercinta, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bukan hanya istri Nabi. Beliau adalah murid paling brilian yang pernah ada dalam sejarah Islam, perawi hadits terbanyak dari semua istri Nabi, dan salah satu ulama terbesar yang pernah ada dalam sejarah peradaban Islam. Kecerdasannya diakui bahkan oleh para sahabat laki-laki yang jauh lebih tua darinya. Dan karena kedekatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling banyak menyaksikan secara langsung bagaimana Nabi menjalani Ramadannya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sesuatu yang sangat mencengangkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir Ramadan. Beliau berkata, apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya.
Tiga hal ini sangat penting untuk dipahami. Pertama, mengencangkan ikat pinggang. Dalam bahasa Arab, ungkapan ini adalah idiom yang menggambarkan seseorang yang sedang bersiap untuk sesuatu yang sangat serius dan berat. Seperti seorang prajurit yang mengencangkan armor sebelum pertempuran. Seperti seorang petarung yang mengikat tangannya sebelum naik ke arena. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki 10 malam terakhir Ramadan dengan mentalitas seorang pejuang yang sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran terpenting dalam hidupnya. Kedua, menghidupkan malamnya. Ini berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur, atau tidur sangat sedikit, dan mengisi malamnya dengan salat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan semua bentuk ibadah yang bisa beliau lakukan. Ini bukan ibadah yang setengah-setengah atau karena rutinitas. Ini adalah ibadah dengan intensitas penuh, seperti seseorang yang tahu bahwa ada jendela waktu yang sempit dan berharga yang tidak boleh dilewatkan. Ketiga, membangunkan keluarganya. Ini adalah detail yang seringkali terlewat dalam pembahasan tapi sangat bermakna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya beribadah sendirian. Beliau juga memastikan bahwa orang-orang yang beliau cintai ikut mendapat kesempatan yang sama. Beliau tidak rela keluarganya tertidur dan melewatkan malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Cinta sejati bukan hanya mencari kebaikan untuk diri sendiri, tapi juga memastikan orang-orang yang kita cintai mendapat bagian dari kebaikan itu. Dan ada satu kisah lagi dari Aisyah yang sangat terkenal dan sangat mengharukan. Suatu malam di 10 terakhir Ramadan, Aisyah terbangun di tengah malam dan mendapati tempat tidur di sampingnya kosong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Beliau mencari-cari suaminya dengan sedikit rasa khawatir, dan akhirnya menemukan beliau di sudut ruangan, sujud dengan posisi yang tidak berubah untuk waktu yang sangat lama. Aisyah mendekat dengan perlahan dan pelan, tidak ingin mengganggu kekhusyukan suaminya. Dan kemudian beliau mendengar sesuatu yang membuat hatinya tergetar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis dalam sujudnya. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Dan kata-kata doanya terdengar pelan dan bergetar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi, manusia yang Allah sendiri telah menyatakan bahwa dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni, manusia yang para malaikat mendoakannya dan Allah sendiri bersalawat atasnya, menangis dalam sujudnya di tengah malam. Menangis bukan karena kesedihan duniawi. Menangis bukan karena takut akan azab dalam pengertian yang kita biasanya bayangkan. Tapi menangis karena kerinduan yang begitu dalam kepada Allah. Karena rasa syukur yang meluap-luap yang tidak bisa ditampung hanya dengan kata-kata biasa. Karena kesadaran bahwa meski beliau adalah yang paling dekat dengan Allah, jarak antara makhluk dan pencipta masih begitu mengagumkan sehingga hanya air mata yang bisa mengungkapkan perasaan itu. Dan ketika Aisyah menyaksikan itu, beliau merasakan sesuatu yang mendorongnya untuk bertanya satu pertanyaan yang kemudian menjadi warisan paling berharga dari beliau kepada seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Beliau mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, jika aku mengetahui bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar, doa apa yang paling utama yang sebaiknya aku panjatkan?" Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang baru saja bangun dari sujudnya, dengan wajah yang masih basah oleh air mata, memberikan jawaban yang sangat singkat tapi mengandung kedalaman yang tidak terhingga. Beliau bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu ani." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, dan Engkau mencintai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. 20 kata dalam bahasa Arab. Tapi 20 kata itu menyimpan seluruh hakikat hubungan manusia dengan Allah dalam satu hembusan napas. Mari kita bedah doa ini satu persatu karena ia layak untuk dipahami sedalam-dalamnya. Allahumma, ya Allah, bukan ya Tuhan, bukan ya Sang Pencipta, tapi ya Allah. Nama yang paling agung, nama yang mencakup semua sifat-sifat sempurna, nama yang hanya miliknya dan tidak boleh dipakai untuk siapapun selainnya. Ketika kamu menyebut Allah,
Kamu sedang memanggil Zat yang Maha mengetahui isi hatimu jauh sebelum kamu mengucapkan kata pertama doamu. Innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf. Kata afuwun bukan sekadar kata sifat biasa. Ini adalah salah satu nama Allah, Al-Afuwu, yang maknanya jauh lebih dalam dari sekadar mengampuni. Kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan kata menghapus. Al-Afuwu adalah Zat yang tidak hanya mengampuni dosa, tapi menghapusnya seolah tidak pernah ada. Menghapus dari catatan, menghapus dari ingatan malaikat, menghapus dari sejarah hidupmu, seolah perbuatan itu tidak pernah terjadi. Tuhibul afwa, dan engkau mencintai pemberian maaf. Ini adalah dimensi yang paling luar biasa dari doa ini. Allah tidak hanya mampu memaafkan, Allah tidak hanya bersedia memaafkan. Allah mencintai tindakan memaafkan. Memaafkan hamba-hambanya adalah salah satu ekspresi cinta Allah kepada ciptaannya. Ketika kamu meminta maaf kepada Allah, kamu sedang mengundang Allah untuk mengekspresikan salah satu sifat yang paling Dia cintai. Fa'fu ani, maka maafkanlah aku. Kalimat yang paling personal dari doa ini. Bukan maafkanlah kami, tapi maafkanlah aku. Ini adalah permohonan yang intim, personal, satu-satu antara hamba dan Tuhannya. Di tengah jutaan orang yang berdoa pada malam itu, Allah mendengar doamu secara individual. Allah memperhatikanmu secara personal. Kamu bukan angka dalam statistik. Kamu adalah hambanya yang Dia kenal lebih baik dari kamu mengenal dirimu sendiri. Dan para ulama menjelaskan mengapa dari semua doa yang mungkin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan doa tentang pengampunan ini sebagai doa terbaik untuk Lailatul Qadar. Alasannya sangat indah dan sangat logis. Orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah adalah orang yang paling ringan bebannya, paling bersih hatinya, paling siap untuk menerima limpahan rahmat dan rezeki dari Allah. Bayangkan sebuah wadah yang kotor dan penuh dengan lumpur. Kamu tidak bisa mengisinya dengan air bersih sebelum kamu membersihkannya dulu. Dosa-dosa kita adalah lumpur dalam wadah hati kita. Pengampunan Allah adalah proses pembersihan itu. Dan pada malam Lailatul Qadar, pintu pembersihan itu terbuka selebar-lebarnya. Setelah memahami doa Lailatul Qadar, kita perlu membahas salah satu misteri terbesar seputar malam ini, yaitu mengapa Allah menyembunyikan tanggal pastinya. Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan sembarangan karena di balik penyembunyian itu ada hikmah yang sangat dalam dan sangat personal. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal dalam kitab-kitab hadits tentang mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberitahu umatnya tanggal pasti Lailatul Qadar. Suatu hari di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya dengan niat yang sangat jelas, yaitu untuk pergi menemui para sahabat dan memberitahu mereka kapan tepatnya malam Lailatul Qadar akan tiba. Bayangkan betapa berharganya informasi itu. Jika kamu tahu bahwa hari Kamis depan adalah hari di mana semua hutangmu akan diputihkan, semua penyakitmu akan disembuhkan, dan semua permohonanmu akan dikabulkan, tentu kamu akan mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya. Kamu tidak akan tidur pada malam itu. Kamu akan memastikan kamu dalam kondisi terbaik, hati paling bersih, doa paling tulus. Para sahabat juga akan merasakan hal yang sama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat mencintai umatnya, ingin memberikan kabar gembira itu kepada mereka. Beliau sudah berjalan keluar. Tapi kemudian beliau menyaksikan sesuatu yang menghentikannya. Dua orang muslim sedang bertengkar dengan sangat sengit. Pertengkaran yang penuh amarah dan ego, persis di bulan Ramadan, persis di waktu yang paling tidak tepat. Dan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan pertengkaran itu, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Pengetahuan tentang tanggal pasti Lailatul Qadar dicabut dari hati beliau. Diangkat, dihapus, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, lalu ada dua orang yang sedang bertengkar, maka pengetahuan itu dicabut dariku. Dan barangkali itu lebih baik bagi kalian.
Barangkali itu lebih baik bagi kalian. Kata-kata itu menyimpan hikmah yang sangat besar. Kenapa dicabutnya pengetahuan tentang tanggal pasti Lailatul Qadar justru lebih baik? Para ulama memberikan beberapa jawaban yang semuanya sangat mendalam. Alasan pertama adalah untuk menguji ketulusan ibadah. Jika kita tahu tanggal pastinya, banyak di antara kita yang hanya akan beribadah sungguh-sungguh pada satu malam itu saja dan bermalas-malasan di malam-malam lainnya. Kita akan menjadi umat yang beribadah karena perhitungan keuntungan semata, bukan karena kerinduan kepada Allah. Dengan menyembunyikan tanggalnya, Allah memaksa kita untuk konsisten dan bersungguh-sungguh selama 10 malam penuh, tidak hanya satu malam. Alasan kedua adalah untuk mengajarkan ketekunan dan kesungguhan. Pencarian sesuatu yang berharga selalu lebih bermakna dari sekadar menerimanya secara gratis. Ketika kamu harus berjuang selama 10 malam, melewati kelelahan dan kantuk, tetap bangun dan berdoa meski tidak yakin apakah malam ini adalah malam itu. Pengalaman perjuangan itu sendiri membentuk karaktermu. Kamu bukan hanya mencari malam itu, kamu sedang berlatih menjadi hamba yang lebih baik. Alasan ketiga adalah rahmat bagi mereka yang berbeda-beda kondisinya. Ada orang yang kondisinya paling baik pada malam ke-21. Ada yang paling siap di malam ke-27. Ada yang paling khusyuk di malam ke-29. Dengan menyembunyikan tanggal pastinya, Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan malam itu sesuai dengan kondisi terbaiknya sendiri. Alasan keempat, yang paling dalam dan paling menyentuh hati, adalah tentang nilai dari pencarian itu sendiri. Dalam Islam, proses perjalanan menuju Allah seringkali sama berharganya dengan sampai di tujuan. 10 malam yang kamu habiskan dalam pencarian Lailatul Qadar, dengan segala lelah dan perjuangannya, itu semua adalah ibadah yang dicatat dan dihargai oleh Allah. Kamu tidak hanya mendapat pahala malam Lailatul Qadar, kamu mendapat pahala dari seluruh proses pencarian itu. Alasan kelima, yang paling jarang dibahas tapi menurut saya yang paling indah, adalah tentang kesetaraan di hadapan Allah. Jika tanggal pasti Lailatul Qadar diumumkan, orang-orang kaya akan memiliki keunggulan yang sangat besar. Mereka bisa meninggalkan semua pekerjaan dan urusan dunia pada malam itu, mempersiapkan diri dengan sempurna, beribadah di masjid terbaik, dengan kondisi fisik paling prima. Sementara seorang buruh pabrik yang harus bekerja shift malam, atau seorang ibu yang harus menjaga bayi yang sakit, atau seorang mahasiswa yang sedang menghadapi ujian penting, mungkin tidak bisa hadir dengan cara yang sama. Tapi karena Allah menyembunyikan tanggalnya, setiap muslim dimanapun mereka berada dan apapun kondisi mereka, mendapat kesempatan yang sama untuk menemukan Lailatul Qadar. Buruh yang kelelahan setelah shift siang tapi memaksakan diri untuk salat 2 rakaat di tengah malam dengan mata yang hampir tertutup pun mendapat peluang yang sama dengan ulama yang menghabiskan seluruh malamnya dalam ibadah yang sempurna. Karena Allah yang menilai, dan Allah lebih memperhatikan kualitas ketulusan hati daripada kualitas penampilan ibadah dari luar. Tapi meski Allah menyembunyikan tanggal pastinya, Allah tidak membiarkan kita dalam kegelapan total. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk yang cukup untuk membantu kita mempersempit pencarian. Beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi dari 30 malam Ramadan, kita dipersempit ke 5 malam, yaitu malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang paling kuat adalah malam ke-27, berdasarkan hadits Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'b adalah seorang sahabat yang sangat terkenal karena ketajamannya dalam membaca tanda-tanda. Beliau pernah bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27, dan ketika ditanya bagaimana beliau bisa begitu yakin, beliau menjawab, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kami tanda-tandanya, dan salah satu tanda itu adalah bahwa matahari terbit pada pagi harinya dengan warna yang berbeda, seperti nampan yang bulat dan bersinar halus tanpa sinar yang tajam. Tapi para ulama lain memberikan pendapat yang berbeda-beda.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu condong kepada malam ke-27 juga. Tapi ada ulama yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23, dan ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar berpindah-pindah dari tahun ke tahun sehingga tidak selalu jatuh pada tanggal yang sama. Dan justru perbedaan pendapat ini adalah bukti dari hikmah penyembunyian Allah tentang tanggal pastinya. Karena jika para ulama besar yang telah menghabiskan hidupnya mempelajari hadits dan fikih saja tidak bisa bersepakat tentang tanggal pastinya, maka satu-satunya jalan yang aman bagi kita adalah menghidupkan seluruh 10 malam itu dengan penuh kesungguhan. Dan itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan sepanjang hidupnya. Sekarang kita perlu membahas tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Karena ini adalah bagian yang sering membuat orang terpesona dan terkagum-kagum. Ada beberapa tanda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, dan tanda-tanda ini tidak hanya menarik dari sisi ilmu agama, tapi juga dari sisi bagaimana alam semesta merespons peristiwa spiritual yang luar biasa ini. Tanda pertama adalah kondisi cuaca pada malam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sangat nyaman, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Udaranya sejuk dan menyenangkan, langitnya bersih tanpa awan tebal, tidak ada hujan lebat yang mengganggu. Ibn Huzaimah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malam itu adalah malam yang terang lagi bersih, tidak panas dan tidak dingin, dan bintang-bintang tidak tampak dilempar. Karena itu adalah salah satu tanda bahwa setan tidak aktif pada malam itu karena para malaikat memenuhi langit. Tanda kedua, dan ini adalah yang paling terkenal, adalah kondisi matahari pada pagi hari setelah malam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada pagi hari setelah Lailatul Qadar, matahari terbit dalam kondisi yang tidak biasa. Sinarnya tidak menyilaukan, tidak tajam dan menusuk mata seperti biasanya. Warnanya lebih pucat dan lembut, seperti nampan yang bulat. Tidak ada sinar yang memancar tajam dari tengahnya. Para ilmuwan modern yang mencoba memahami fenomena ini secara ilmiah menghubungkannya dengan kondisi atmosfer yang berbeda. Mungkin karena perubahan dalam konsentrasi partikel di udara pada malam ketika begitu banyak entitas spiritual, yaitu malaikat, memenuhi langit. Apakah penjelasan ilmiah itu tepat atau tidak? Yang pasti tanda itu sudah diverifikasi oleh banyak generasi muslim yang sengaja memperhatikan kondisi matahari pagi di setiap pagi dari malam ke-21 hingga akhir Ramadan. Tanda ketiga adalah perasaan hati. Ini adalah tanda yang paling subjektif, tapi juga paling banyak dilaporkan oleh orang-orang yang percaya bahwa mereka pernah merasakan Lailatul Qadar. Mereka menggambarkan merasakan ketenangan yang luar biasa, kekhusyukan dalam ibadah yang berbeda dari malam-malam biasa, kerinduan yang mendalam kepada Allah yang terasa seperti akan meledak dari dada, dan kadang-kadang air mata yang mengalir tanpa bisa dijelaskan sebabnya. Ada juga yang menggambarkan merasakan semacam cahaya dalam hati, bukan cahaya fisik yang bisa dilihat mata, tapi cahaya dalam pengertian kelapangan dan kejernihan yang tiba-tiba mereka rasakan setelah berhari-hari merasakan kelelahan dan kebuntuan spiritual. Ada yang merasa doanya pada malam itu begitu ringan dan mudah keluar, seolah kata-kata doa itu sudah menunggu di bibir mereka dan hanya perlu dilepaskan. Dan ada tanda keempat yang disebutkan dalam beberapa riwayat, yaitu bahwa anjing-anjing tidak menggonggong pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah detail yang terkesan sederhana bahkan aneh, tapi jika kita berpikir lebih dalam, ini sangat masuk akal. Anjing adalah hewan yang sangat sensitif terhadap lingkungannya. Mereka bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh manusia biasa. Ketika jutaan malaikat memenuhi bumi, mungkin ada sesuatu dalam energi malam itu yang membuat anjing-anjing merasakan ketenangan yang tidak biasa, sesuatu yang membuat mereka tidak perlu menggonggong. Sekarang, setelah kita memahami makna, latar belakang, dan tanda-tanda Lailatul Qadar, kita perlu membahas pertanyaan yang paling praktis dan paling penting bagi setiap muslim yang mendengar ini, yaitu bagaimana cara terbaik untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama dan paling utama tentu saja adalah salat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Men ka'ama lailata al-qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Kata kuncinya ada dua, iman, yang berarti dengan keyakinan penuh bahwa malam ini adalah malam yang Allah janjikan, dan ihtisab, yang berarti dengan niat mengharap pahala dan ridha Allah, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk kebanggaan diri, bukan karena tradisi atau rutinitas. Salat yang dilakukan dengan dua kualitas ini pada malam Lailatul Qadar membawa jaminan penghapusan semua dosa yang telah lalu. Salat yang paling dianjurkan pada malam ini adalah salat tahajud, yaitu salat sunat malam yang dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melakukan 8 rakaat tahajud ditambah 3 rakaat witir. Tapi para ulama sepakat bahwa kamu bisa melakukan lebih atau kurang sesuai kemampuanmu, yang penting dilakukan dengan khusyuk dan penuh hadirnya hati. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran pertama kali turun ke bumi, jadi tidak ada cara yang lebih tepat untuk merayakannya selain dengan kembali kepada kitab yang diturunkan pada malam itu. Dan ini bukan hanya tentang jumlah halaman yang bisa kamu selesaikan. Ini tentang kualitas hubunganmu dengan kata-kata Allah. Cobalah untuk membaca Al-Quran dengan memperhatikan artinya, dengan merenungkan setiap kalimat, dengan membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam hatimu dan bergerak di sana. Jika kamu membaca sebuah ayat tentang rahmat Allah, berhentilah sejenak dan rasakan rahmat itu. Jika kamu membaca ayat tentang siksa bagi orang-orang yang sombong, berhentilah dan evaluasi dirimu sendiri. Jika kamu membaca ayat tentang janji surga bagi orang-orang yang sabar, berhentilah dan perbarui niatmu untuk terus bersabar. Al-Quran bukan buku yang dibaca dari sampul ke sampul lalu ditutup dan disimpan di rak. Al-Quran adalah firman Allah yang hidup, yang relevan dengan setiap situasi hidupmu, yang berbicara langsung kepadamu secara personal jika kamu mau mendengarkan. Yang ketiga adalah zikir dan istighfar. Zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, atau dengan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar sederhana dan bahkan membosankan jika diulang terus-menerus. Tapi para ulama mengatakan bahwa nilai sebuah zikir tidak diukur dari kerumitan kalimatnya, tapi dari kehadiran hati saat mengucapkannya. Cobalah ini pada malam Lailatul Qadar. Ambil salah satu kalimat zikir yang paling sederhana, misalnya Subhanallah, Maha Suci Allah. Ucapkan dengan perlahan, dan saat mengucapkannya, pikirkan maknanya. Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Allah Maha Suci dari segala yang tidak layak baginya. Betapa jauhnya sempurnaan Allah dibanding ketidaksempurnaanku. Betapa agungnya Allah dibanding kecilnya aku. Hanya dengan merenungkan makna itu selama beberapa detik, kata Subhanallah yang kamu ucapkan berubah dari sekadar bunyi menjadi ekspresi kesadaran spiritual yang mendalam. Istighfar, memohon ampun, adalah zikir yang paling dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. Dan bentuknya yang paling sempurna adalah yang disebut Sayyidul Istighfar, penghulu dari semua doa istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wadika mastatatu, auzu bika min syarri ma samatu, abu laka binimatika alaya, wa abu bizanbi fakfirli fainahu layak virus zunuba ila anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian dan janji-Mu sesuai kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu atasku, dan aku mengakui dosaku.
maka ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Istighfar, memohon ampun, adalah zikir yang paling dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. Dan bentuknya yang paling sempurna adalah yang disebut Sayyidul Istighfar, penghulu dari semua doa istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wadika mastatatu, auzu bika min syarri ma samatu, abu laka binimatika alaya, wa abu bizanbi fakfirli fainahu layak virus zunuba ila anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian dan janji-Mu sesuai kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu atasku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Setiap kalimat dalam doa ini adalah pengakuan yang sangat lengkap. Pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan dan bukan menciptakan diri sendiri. Pengakuan bahwa kita sudah berjanji untuk taat tapi seringkali gagal memenuhi janji itu. Pengakuan bahwa kita membutuhkan perlindungan dari keburukan diri kita sendiri, bukan hanya dari keburukan orang lain. Pengakuan bahwa kita sudah menerima banyak nikmat dari Allah. Dan pengakuan bahwa kita berdosa dan membutuhkan pengampunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di siang hari dengan penuh keyakinan lalu ia meninggal sebelum malam, maka ia termasuk ahli surga. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dengan penuh keyakinan lalu ia meninggal sebelum pagi, maka ia termasuk ahli surga. Bayangkan kekuatan sebuah doa yang di dalamnya ada jaminan surga hanya dengan membacanya sekali dengan penuh keyakinan. Dan pada malam Lailatul Qadar, membacanya dengan keyakinan dan ketulusan membawa nilai yang berlipat tak terhingga. Ada juga kisah yang sangat terkenal tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan praktik zikirnya di malam Lailatul Qadar. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari 4 khalifah yang paling mulia, dan dikenal sebagai salah satu manusia paling dalam ilmu dan hikmahnya dalam sejarah Islam. Kecerdasannya legendaris, keberaniannya tidak tertandingi, tapi di malam-malam akhir Ramadan, ada sisi lain dari Ali yang sangat berbeda. Dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pernah tidur di 10 malam terakhir Ramadan. Bukan hanya begadang sambil melakukan aktivitas biasa, tapi benar-benar mengisi setiap menitnya dengan ibadah. Dan ada satu kebiasaan beliau yang sangat unik yang diriwayatkan oleh anak-anaknya, yaitu bahwa pada malam yang beliau yakini sebagai Lailatul Qadar, beliau akan mengulangi satu kalimat doa berkali-kali sampai ribuan kali. Bukan dalam kondisi terpaksa atau monoton, tapi dalam kondisi yang semakin lama semakin mendalami maknanya, seperti orang yang menggali sumur dan semakin dalam menggali semakin jernih airnya. Kalimat yang beliau ulang-ulang itu adalah, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. 4 kata, tapi di balik 4 kata itu ada kedalaman yang luar biasa. Ini bukan doa meminta tambahan. Ini adalah doa pengharapan agar apa yang sudah dilakukan diterima. Karena para ulama mengatakan bahwa diterimanya sebuah amal jauh lebih berharga dari amal itu sendiri. Kamu bisa salat ratusan rakaat, tapi jika tidak diterima oleh Allah, nilainya tidak ada. Sebaliknya, satu salat yang benar-benar diterima oleh Allah nilainya jauh melebihi ratusan salat yang tidak diterima. Dan itulah mengapa Ali bin Abi Thalib, dengan segala kemuliaan dan keilmuannya, masih merasa perlu untuk terus berdoa agar amalnya diterima. Karena kesadaran bahwa penerimaan amal ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia, adalah salah satu ciri kerendahan hati yang paling sejati. Yang keempat adalah doa yang khusus dan personal. Malam Lailatul Qadar adalah waktu terbaik untuk menyampaikan kepada Allah segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Semua harapan yang kamu pendam, semua ketakutan yang menghantui,
semua hubungan yang rusak dan perlu diperbaiki, semua impian yang terasa terlalu besar untuk kamu raih sendiri, semua hal yang kamu tahu hanya Allah yang bisa membantu. Dan kamu tidak perlu menggunakan bahasa yang indah atau formulasi yang sempurna. Allah mendengar bahasa hatimu bahkan sebelum kata-kata itu terbentuk di bibirmu. Berbicaralah kepada Allah seperti kamu berbicara kepada seseorang yang kamu percaya sepenuhnya, yang mengenalmu lebih baik dari siapapun, yang tidak akan menghakimimu karena kejujuranmu, yang justru paling bahagia ketika kamu datang kepadanya dengan ketulusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam, dan pada malam Lailatul Qadar ini secara khusus, dan berkata, "Siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapakah yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapakah yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni." Allah menunggu, bukan karena Dia kesepian, bukan karena Dia membutuhkan doamu, tapi karena dalam sistem kasih sayang yang Dia ciptakan, hubungan antara hamba dan Tuhan membutuhkan komunikasi dua arah. Dan Allah sudah membuka pintu komunikasi itu selebar-lebarnya pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan datang mengetuk pintu itu? Sekarang izinkan saya bercerita tentang sesuatu yang akan membuat kamu melihat Lailatul Qadar dari dimensi yang sama sekali berbeda dan mungkin belum pernah kamu pertimbangkan sebelumnya. Dimensi ini adalah tentang mengapa Lailatul Qadar turun kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, dan apa hubungannya dengan kasih sayang Allah yang tak terhingga kepada manusia yang lemah ini. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir tentang asal mula Lailatul Qadar. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabatnya tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang menghabiskan 1000 bulan kehidupannya untuk berjihad di jalan Allah, selalu memegang senjatanya, selalu siap, tidak pernah menanggalkan perlengkapan jihadnya dalam 1000 bulan. Para sahabat sangat terkesan dengan kisah itu. Mereka merasakan kekecilan diri dibanding dengan pengabdian laki-laki itu. Dan kemudian mereka menyadari betapa singkatnya usia umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh hidup ratusan tahun. Nabi Nuh sendiri berdakwah selama 950 tahun. Umat Bani Israel rata-rata juga hidup jauh lebih lama dari manusia di zaman sekarang. Tapi umat Nabi Muhammad rata-rata hanya hidup sekitar 60 hingga 70 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi amal orang-orang yang hidupnya jauh lebih panjang? Dan Allah, dalam kasih sayangnya yang tidak terhingga, menurunkan surah Al-Qadar. Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sebuah malam yang nilainya melebihi 1000 bulan. Dengan kata lain, Allah memberikan kompensasi yang jauh melebihi kekurangan itu. Bukan hanya setara dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Bukan hanya menyamakan kedudukan, tapi melampaui semua generasi sebelumnya. Ini adalah kasih sayang yang begitu besar sehingga membuat para ulama meneteskan air mata ketika merenungkannya. Allah tidak hanya adil kepada umat Muhammad yang berumur pendek. Allah justru sangat murah hati kepada mereka, memberikan jalan untuk mendapat pahala yang jauh melebihi apa yang bisa didapat oleh umat-umat sebelumnya yang hidup ribuan tahun sekalipun. Dan ada satu lagi dimensi yang perlu kita pahami tentang Lailatul Qadar yang berkaitan dengan kisah pertama turunnya Al-Quran itu. Ketika Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, Allah tidak hanya memberikan sebuah kitab. Allah memberikan sebuah cahaya, dan cahaya itu bukan hanya untuk Arab di abad ke-7 Masehi. Cahaya itu adalah untuk seluruh manusia di seluruh zaman hingga hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadanallazi unzila fihil Qur'anu hudan lina'asi wa bayinatim minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang nyata dari petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Perhatikan kata hudan lina'as, petunjuk bagi manusia. Bukan petunjuk bagi orang Arab saja. Bukan petunjuk bagi orang Muslim saja.
Petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran adalah kitab universal yang turun pada malam universal, untuk tujuan universal. Dan setiap kali kamu menghidupkan malam Lailatul Qadar, kamu sedang merayakan ulang tahun dari pemberian terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Sekarang kita perlu berbicara tentang kisah-kisah nyata dari orang-orang yang hidupnya berubah karena Lailatul Qadar. Karena kisah-kisah inilah yang membuat semua pengetahuan tentang malam ini menjadi hidup dan terasa nyata. Bukan hanya teori dan angka, tapi pengalaman manusia yang bisa kita rasakan dan kita jadikan cermin untuk diri sendiri. Izinkan saya bercerita tentang seorang pemuda yang pernah hidup di zaman para sahabat generasi kedua, atau yang kita kenal sebagai tabi'in. Pemuda ini bernama Hasan al-Basri, salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam yang lahir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasan al-Basri dikenal sebagai orang yang paling takut kepada Allah, orang yang selalu dalam keadaan menangis karena khusyuknya kepada Allah, dan orang yang kata-katanya selalu menembus hati siapapun yang mendengarnya. Suatu kali, seorang murid bertanya kepada Hasan al-Basri, "Wahai Syekh, bagaimana kamu bisa mengetahui Lailatul Qadar jika kamu tidak tahu tanggal pastinya?" Dan Hasan al-Basri menjawab dengan jawaban yang sangat indah, "Aku tidak tahu tanggal pastinya. Tapi aku tahu cara memastikan aku menemukannya. Aku menghidupkan seluruh 10 malam terakhir Ramadan seolah-olah setiap malam adalah Lailatul Qadar. Dan aku tidak pernah merasa rugi karena melakukan itu." Itulah wisdom yang paling praktis tentang Lailatul Qadar. Kamu tidak perlu kepastian tentang tanggalnya. Kamu hanya perlu tekad yang kuat untuk tidak melewatkan satu pun dari 10 malam itu. Dan jika kamu berhasil menghidupkan ke-10 malam itu dengan iman dan kesungguhan, kamu sudah pasti mendapat Lailatul Qadar, karena ia ada di antara malam-malam itu. Hasan al-Basri juga pernah berkata sesuatu yang sangat terkenal tentang kondisi hati seseorang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar. Beliau berkata, "Barang siapa yang bertemu Lailatul Qadar dan tidak mendapat pengampunan, maka tidak ada malam yang lebih buruk baginya dari malam itu." Kalimat ini terdengar keras, tapi maknanya sangat mendalam. Orang yang tidak mendapat pengampunan pada malam Lailatul Qadar bukan berarti Allah tidak mau mengampuninya. Tapi dia sendiri yang tidak datang dengan cukup ketulusan, tidak datang dengan cukup kepercayaan, tidak datang dengan sungguh-sungguh meminta maaf. Dan malam yang paling besar peluangnya untuk mendapat pengampunan menjadi malam yang terlewat begitu saja. Ada kisah lain yang sangat mengharukan dari generasi salaf as-solih, generasi terbaik Islam setelah para sahabat. Dikisahkan bahwa ada seorang ulama yang sangat rajin menghidupkan malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Suatu Ramadan, beliau sakit keras sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Kondisinya sangat lemah. Dokter mengatakan bahwa beliau tidak boleh begadang karena kondisi jantungnya yang tidak stabil. Tapi ketika malam ke-27 tiba, ulama itu meminta kepada keluarganya untuk membantunya duduk di tempat tidur. Keluarganya menolak karena khawatir kondisinya semakin parah. Tapi sang ulama bersikeras. Beliau berkata, "Aku sudah menghidupkan malam ini selama puluhan tahun. Aku tidak akan membiarkan penyakit menghalangi aku dari malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika Allah menghendaki aku meninggal dalam keadaan beribadah kepadanya, maka itu adalah karunia terbesar yang bisa aku terima." Dan akhirnya keluarganya mengalah dan membantunya duduk. Mereka membantunya berwudu dengan hati-hati. Dan ulama tua yang sakit itu duduk di tempat tidurnya dalam keadaan lemah tapi matanya bersinar, dan menghabiskan malam itu dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Tidak ada air mata yang mengalir dari matanya malam itu karena matanya sudah terlalu lelah untuk menangis. Tapi ada sesuatu yang terpancar dari wajahnya yang membuat semua anggota keluarga yang hadir di kamarnya ikut terjaga dan ikut berdoa bersama beliau. Dan ketika azan subuh berkumandang, sang ulama menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di wajahnya. Beliau meninggal tepat ketika fajar menyingsing setelah malam yang beliau habiskan dalam ibadah. Keluarganya yang hadir di kamarnya itu tidak menangis sedih.
Mereka menangis terharu karena menyaksikan seseorang yang begitu mencintai Allah sehingga dia memilih untuk menghabiskan detik-detik terakhir hidupnya bukan di tempat tidur dalam keadaan pasrah, tapi dalam sujud kepada Tuhannya. Kisah-kisah seperti ini terjadi di setiap generasi, di setiap bagian dunia, dalam setiap bahasa dan budaya yang ada di bawah langit ini. Karena Lailatul Qadar adalah pengalaman universal yang melampaui batas bahasa, ras, dan budaya. Ini adalah malam di mana setiap manusia yang mau datang dengan hati yang tulus bisa merasakan kehadiran Allah yang tak terbantahkan. Sekarang izinkan saya membahas sesuatu yang jarang sekali dibahas dalam ceramah-ceramah tentang Lailatul Qadar, yaitu dimensi sosial dan komunitas dari malam ini. Karena Lailatul Qadar bukan hanya tentang ibadah personal, tapi juga tentang bagaimana ia menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Bayangkan malam ini di seluruh dunia. Di Masjidil Haram di Mekah, jutaan orang sedang bertawaf dan salat, bahu mereka bersentuhan, air mata mereka membasahi bumi yang sama. Di Masjid Nabawi di Madinah, ratusan ribu orang memenuhi setiap sudut ruangan, berdiri dalam salat di bawah atap yang pernah dinaungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Di Kairo, Istanbul, Lahore, Jakarta, Lagos, London, New York, Detroit, jutaan muslim dari berbagai etnis dan bahasa dan latar belakang sosial sedang mengangkat tangan mereka dalam doa yang sama, menyebut nama Allah yang sama, memohon pengampunan kepada Tuhan yang sama. Tidak ada peristiwa lain dalam sejarah manusia yang bisa menggerakkan miliaran orang di seluruh dunia untuk melakukan hal yang sama secara serentak, dengan motivasi yang sama, menuju tujuan yang sama. Tidak ada ideologi politik, tidak ada gerakan sosial, tidak ada konser musik yang bisa menandingi momen spiritual kolektif yang terjadi setiap Ramadan di seluruh penjuru bumi ini. Dan ada sesuatu yang sangat penting dalam dimensi komunitas ini. Ketika kamu beribadah sendirian, ada keindahannya tersendiri dalam keintiman yang personal dengan Allah. Tapi ketika kamu beribadah bersama jutaan saudara-saudaramu seiman di seluruh dunia, ada dimensi lain yang hadir, yaitu dimensi bahwa kamu bukan sendirian dalam perjuangan ini. Ada jutaan orang lain yang merasakan lelah yang sama, yang berjuang mengatasi kantuk yang sama, yang mendambakan pengampunan yang sama, yang berharap kepada rahmat Allah yang sama. Dan malaikat-malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu tidak hanya mengaminkan doamu secara personal. Mereka juga hadir dalam doa-doa kolektif itu, dalam kerumunan jutaan manusia yang serentak mengangkat tangan kepada Allah. Ada sesuatu yang luar biasa dalam energi spiritual dari doa yang dilakukan secara bersamaan oleh jutaan orang dengan hati yang sama-sama tulus. Ada sesuatu yang sangat penting dalam dimensi komunitas ini. Ketika kamu beribadah sendirian, ada keindahannya tersendiri dalam keintiman yang personal dengan Allah. Tapi ketika kamu beribadah bersama jutaan saudara-saudaramu seiman di seluruh dunia, ada dimensi lain yang hadir, yaitu dimensi bahwa kamu bukan sendirian dalam perjuangan ini. Ada jutaan orang lain yang merasakan lelah yang sama, yang berjuang mengatasi kantuk yang sama, yang mendambakan pengampunan yang sama, yang berharap kepada rahmat Allah yang sama. Dan malaikat-malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu tidak hanya mengaminkan doamu secara personal. Mereka juga hadir dalam doa-doa kolektif itu, dalam kerumunan jutaan manusia yang serentak mengangkat tangan kepada Allah. Ada sesuatu yang luar biasa dalam energi spiritual dari doa yang dilakukan secara bersamaan oleh jutaan orang dengan hati yang sama-sama tulus. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang Ibnu Taimiyah, salah satu ulama terbesar yang pernah ada dalam sejarah Islam, yang menggambarkan kekuatan komunitas dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang sangat keras dan tegas dalam berbagai isu agama. Tapi ada sisi dari beliau yang sangat sering luput dari perhatian, yaitu betapa beliau sangat menjaga malam-malam Lailatul Qadar dengan cara yang sangat total dan menyeluruh. Dikisahkan bahwa murid-murid Ibnu Taimiyah yang tinggal bersamanya di Damaskus biasanya sangat menikmati tidur malam yang nyaman di rumah yang beliau sediakan untuk mereka.
Tapi ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan, Ibnu Taimiyah akan membangunkan semua muridnya dan mengajak mereka untuk salat dan berzikir bersama sepanjang malam. Dan ada satu hal yang selalu beliau lakukan yang membuat para muridnya terkesan mendalam. Setelah salat Isya, Ibnu Taimiyah akan duduk dan mulai membaca Al-Quran dengan suara yang pelan dan penuh penghayatan. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Dan seiring berjalannya malam, suaranya tidak melemah karena kelelahan. Justru sebaliknya, semakin larut malam, semakin dalam dan semakin khusyuk cara beliau membaca. Dan para muridnya yang awalnya duduk sambil menahan kantuk perlahan-lahan terserap ke dalam suasana yang beliau ciptakan, sampai mereka sendiri tidak sadar bahwa waktu sudah hampir subuh. Salah satu muridnya yang paling terkenal, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, menulis tentang pengalaman menghidupkan malam bersama Ibnu Taimiyah ini. Beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang begitu hidup di hadapan Allah selain Ibnu Taimiyah di malam-malam Lailatul Qadar. Di saat orang lain beribadah karena kewajiban, beliau beribadah karena kerinduan. Di saat orang lain membaca Al-Quran karena ingin mendapat pahala, beliau membacanya karena ia mencintai setiap kata yang ada di dalamnya. Dan perbedaan niat itu terasa dalam kualitas ibadahnya yang tidak tertandingi." Kisah ini mengajarkan kita bahwa dimensi komunitas dalam menghidupkan Lailatul Qadar bukan hanya tentang hadir secara fisik di tempat yang sama, tapi tentang saling menginspirasi, saling menyemangati, saling menularkan semangat ibadah yang kadang-kadang kita sendiri tidak bisa bangkitkan sendirian. Ada kalanya satu orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh di tengah kerumunan bisa menarik puluhan orang lain untuk ikut merasakan kekhusyukan yang sama. Dan Ibnu Taimiyah adalah contoh sempurna dari seseorang yang radiasi spiritualnya begitu kuat sehingga orang-orang di sekitarnya pun ikut terangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Dan di antara semua doa orang berpuasa di seluruh dunia, doa yang paling kuat adalah doa yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar oleh jutaan orang secara bersamaan, dengan pengaminan jutaan malaikat yang memenuhi langit di atas mereka. Ini adalah salah satu kekuatan Islam yang paling unik dan paling luar biasa. Islam bukan hanya agama personal. Islam adalah agama komunitas, agama yang membangun koneksi antara setiap individu muslim di seluruh dunia melalui ritual-ritual bersama yang dilakukan pada waktu yang sama, menghadap arah yang sama, kepada Tuhan yang sama. Yang kelima adalah sedekah dan kepedulian kepada sesama. Ini adalah ibadah yang seringkali terlupakan ketika kita berbicara tentang menghidupkan malam Lailatul Qadar, padahal hubungannya sangat erat. Ada sebuah hadits yang sangat terkenal di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah dapat memadamkan murka Allah. Dan di antara semua waktu untuk bersedekah, malam Lailatul Qadar adalah yang paling istimewa karena setiap dirham yang kamu keluarkan pada malam itu nilainya berlipat ganda melampaui segala perhitungan. Ada kisah yang sangat menarik tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kebiasaannya di 10 malam terakhir Ramadan. Umar bin Khattab adalah khalifah yang terkenal dengan ketegasannya, seorang pemimpin yang disegani oleh kawan dan lawan, seorang yang bahkan setan pun konon menghindari jalan yang dilaluinya. Tapi di 10 malam terakhir Ramadan, ada sisi lain dari Umar yang tidak banyak orang ketahui. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab pada malam-malam terakhir Ramadan akan berkeliling di kota Madinah sebelum fajar. Bukan untuk patroli keamanan meskipun itu juga bagian dari tugasnya, tapi untuk memeriksa apakah ada warganya yang kelaparan, yang sakit tanpa ada yang merawat, yang membutuhkan bantuan tapi tidak punya keberanian atau kemampuan untuk memintanya. Beliau membawa bahan makanan sendiri, terkadang memikul karung gandum di bahunya sendiri, dan mengantar langsung ke pintu rumah orang-orang yang membutuhkan itu. Suatu kali, seorang sahabat yang mengikutinya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah ini pekerjaan yang bisa dilakukan oleh bawahan atau petugas Baitul Mal? Kenapa kamu sendiri yang melakukannya di tengah malam?" Umar menjawab dengan jawaban yang sangat dalam, "Apakah aku akan menyuruh orang lain yang pahalanya untuk mereka sendiri, sementara aku duduk di rumah hanya menunggu Lailatul Qadar?"
Tidak, aku ingin menemukan Lailatul Qadar dalam keadaan sedang mengurus urusan rakyatku, karena itulah yang paling Allah sukai dari seorang pemimpin. Kisah ini mengajarkan kita bahwa menghidupkan Lailatul Qadar bukan hanya tentang ibadah ritual di dalam masjid. Menghidupkan Lailatul Qadar juga bisa berarti menggunakan malam itu untuk berbuat kebaikan kepada sesama, untuk meringankan beban orang lain, untuk hadir bagi mereka yang membutuhkan kehadiran seseorang. Karena Allah tidak hanya memandang bagaimana kamu memperlakukannya dalam salat, tapi juga bagaimana kamu memperlakukan sesama ciptaannya dalam kehidupan nyata. Sekarang, izinkan saya berbagi sebuah perspektif yang sangat jarang dibahas tentang Lailatul Qadar, perspektif yang berkaitan dengan hubungan antara malam ini dan konsep waktu dalam Islam secara lebih luas. Dalam Islam, waktu bukan sesuatu yang netral dan datar. Waktu memiliki hierarki dan nilai yang berbeda-beda. Ada waktu yang Allah berkahi secara khusus, seperti hari Jumat di antara hari-hari dalam seminggu, bulan Ramadan di antara bulan-bulan dalam setahun, dan malam Lailatul Qadar di antara semua malam. Ada waktu yang memiliki keberkahan khusus, seperti waktu sahur, waktu setelah asyar pada hari Jumat, dan sepertiga malam terakhir. Ini mengajarkan kepada kita bahwa cara kita menggunakan waktu memiliki konsekuensi yang sangat nyata. Dua orang bisa menghabiskan jumlah jam yang sama dalam sehari, tapi hasilnya bisa sangat berbeda tergantung kapan mereka beribadah, kapan mereka berdoa, dan kapan mereka berbuat kebaikan. Orang yang memahami hierarki waktu ini dan memanfaatkannya dengan bijak akan mendapat hasil yang jauh melebihi orang yang hanya beribadah sembarangan tanpa mempertimbangkan waktu terbaik untuk setiap jenis amal. Dan Lailatul Qadar adalah puncak dari hierarki waktu itu. Ini adalah titik tertinggi dalam kalender ibadah seorang Muslim, titik di mana nilai waktu mencapai level yang tidak bisa dicapai di waktu manapun yang lain. Dan kamu mendapat kesempatan untuk hadir di titik puncak itu setidaknya sekali setiap tahun. Berapa banyak orang yang memahami betapa langka dan betapa berharganya kesempatan seperti itu? Sekarang, ada satu kisah lagi yang ingin saya sampaikan sebelum kita menutup pembahasan ini, kisah yang sangat terkenal di kalangan para ulama tapi jarang disampaikan kepada masyarakat umum. Kisah ini adalah tentang bagaimana seorang perempuan biasa di zaman Umar bin Khattab menemukan rahasia Lailatul Qadar dan bagaimana pengalaman itu mengubah hidupnya. Dikisahkan bahwa pada suatu Ramadan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ada seorang perempuan miskin yang tinggal di pinggiran Madinah. Suaminya telah meninggal beberapa bulan sebelumnya, meninggalkannya dengan 3 anak kecil dan hutang yang tidak sedikit. Hidupnya sangat sulit. Setiap hari ia harus berjuang untuk mendapat cukup makanan untuk anak-anaknya. Setiap malam ia tidur dengan pikiran yang penuh kekhawatiran tentang masa depan. Tapi Ramadan datang, dan ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya tahun itu. Mungkin karena penderitaannya yang begitu berat membuat ia tidak punya lagi tempat bergantung kecuali kepada Allah. Mungkin karena kesulitan hidup yang ia tanggung telah memurnikan hatinya dari segala kesombongan dan keangkuhan yang seringkali menghalangi hati manusia dari merasakan kehadiran Allah. Apapun alasannya, pada 10 malam terakhir Ramadan, perempuan itu menghidupkan setiap malamnya dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Setelah menidurkan anak-anaknya, ia duduk dalam keheningan rumahnya yang sederhana, dan ia bicara kepada Allah. Bukan dengan kata-kata yang indah, bukan dengan doa yang dihafal dari buku, tapi dengan kata-katanya sendiri, dengan bahasa yang paling jujur dan paling mentah yang bisa ia keluarkan. Ia bercerita kepada Allah tentang hutang yang menghimpitnya, tentang anaknya yang sakit dan tidak bisa ia obati karena tidak punya uang, tentang rasa takutnya akan masa depan, tentang rasa rindu kepada suaminya yang sudah tiada, tentang kebutuhan-kebutuhannya yang sederhana tapi terasa begitu berat untuk dipenuhi sendiri. Dan pada salah satu malam di antara 10 malam terakhir itu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sebuah ketenangan yang turun dari tempat yang tidak bisa ia identifikasi. Sebuah rasa yang berkata bahwa ia tidak sendirian. Bahwa ada yang mendengar, bahwa ada yang melihat, bahwa ada yang peduli jauh melebihi siapapun yang bisa peduli kepadanya di dunia ini.
Ia menangis malam itu, bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan yang sangat aneh dan sangat indah, campuran antara kesedihan dan kegembiraan, antara kepasrahan dan harapan, antara kelelahan dan kelegaan. Dan ketika fajar datang dan ia selesai salat subuh, ia merasakan bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Masalahnya belum selesai, hutangnya belum lunas, anaknya yang sakit belum sembuh. Tapi hatinya sudah berbeda, dan dalam beberapa minggu setelah Ramadan itu, satu persatu masalahnya mulai terselesaikan dengan cara-cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Seorang pedagang dari tempat lain datang ke desanya dan menawarkan pekerjaan yang sangat cocok dengan kemampuannya. Anaknya yang sakit sembuh secara perlahan. Seorang kenalan suaminya yang sudah lama pergi merantau tiba-tiba datang dan melunasi hutang mendiang suaminya yang ia sendiri sudah tidak ingat. Apakah ini kebetulan? Apakah ini hanya rangkaian kejadian acak yang tidak berhubungan? Atau ini adalah buah dari doa-doa yang dipanjatkan pada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, oleh seorang hamba yang tidak terkenal dan tidak dipandang dunia tapi sangat dipandang oleh Allah? Hanya Allah yang tahu jawabannya. Tapi kisah-kisah seperti ini terjadi setiap tahun, di setiap sudut dunia, dalam setiap bahasa yang ada. Dan semuanya menunjuk kepada satu kebenaran yang sama, bahwa Allah mendengar setiap doa yang dipanjatkan dengan ketulusan kepadanya, dan Dia membalas setiap doa itu dengan cara yang seringkali jauh melampaui apa yang kita minta dan jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Sekarang kita perlu membahas salah satu aspek dari Lailatul Qadar yang bisa menjadi penghalang bagi banyak orang untuk benar-benar merasakan malamnya, yaitu masalah hati yang tidak bersih dan pikiran yang tidak tenang. Banyak orang datang ke masjid pada malam-malam terakhir Ramadan dengan fisik yang hadir tapi hati yang tidak ikut serta. Tubuh mereka berdiri dalam salat tapi pikiran mereka melayang ke masalah pekerjaan, konflik dengan rekan bisnis, pertengkaran dengan pasangan, atau rencana yang perlu diselesaikan. Mulut mereka membaca Al-Quran tapi hati mereka tidak mendengarkan satu kata pun yang mereka baca. Dan ini adalah kondisi yang sangat manusiawi. Kita hidup di era yang penuh dengan gangguan dan kebisingan, era di mana otak kita terbiasa berpindah dari satu stimulus ke stimulus lain setiap beberapa detik. Meminta otak seperti itu untuk tiba-tiba fokus dan khusyuk selama berjam-jam di malam Lailatul Qadar adalah hal yang tidak mudah. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu pahami tentang khusyuk. Khusyuk bukan berarti pikiranmu tidak pernah mengembara. Khusyuk bukan berarti kamu selalu dalam kondisi spiritualitas yang sempurna sepanjang malam. Khusyuk berarti kamu selalu kembali. Setiap kali pikiranmu mengembara, kamu sadar dan kamu kembali kepada Allah. Setiap kali hatimu mulai dingin, kamu sadar dan kamu usahakan untuk menghangatkannya kembali. Setiap kali rasa kantuk mulai mengalahkanmu, kamu berdiri, kamu ambil air wudhu yang segar, dan kamu kembali berdiri di hadapan Allah. Itulah yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bukan menjalani malam itu dalam kondisi spiritualitas yang sempurna tanpa celah, tapi berjuang, terus berjuang, untuk tetap hadir, untuk tetap terjaga, untuk tidak menyerah dan tidur sebelum fajar datang. Dan Allah menghargai perjuangan itu. Allah menghargai setiap langkah yang kamu ambil menujunya, tidak peduli betapa kecil dan terlatih-tatih langkah itu. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Men takaraba ilaya, sibran takarabtu ilaihi ziraan, wa men takaraba ilaya ziraan takarabtu ilaihi ba'an, wa men atani yamshi ataituhu harwalah." Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Ini adalah jaminan yang sangat luar biasa dari Allah. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan untuk mendekat kepada Allah dibalas dengan balasan yang jauh lebih besar. Kamu mengambil satu langkah kecil, Allah mengambil banyak langkah besar menuju kamu. Kamu datang dengan berjalan lambat dalam keadaan lelah dan ragu, Allah datang kepadamu dengan berlari.
Allah mendahului kamu dalam kemurahan dan kasih sayang-Nya. Sekarang izinkan saya membahas sesuatu yang sangat penting tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk Lailatul Qadar jauh sebelum malam itu tiba. Karena Lailatul Qadar bukan sesuatu yang bisa kamu persiapkan dalam satu hari. Ia adalah buah dari benih yang ditanam sepanjang bulan Ramadan, bahkan sepanjang hidupmu. Persiapan pertama adalah membersihkan hati dari iri, dengki, dan kebencian kepada sesama manusia. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang seorang tabi'in bernama Said bin Al-Musayyab yang pernah bertanya kepada gurunya tentang mengapa sebagian orang sepertinya tidak mendapat manfaat dari Ramadan meskipun mereka berpuasa dan salat dengan rajin. Gurunya menjawab dengan sangat bijak, karena ada orang yang berpuasa dengan perut tapi hatinya masih kenyang dengan kebencian. Dan hati yang kenyang dengan kebencian tidak punya ruang untuk menerima rahmat Allah. Sebelum Ramadan berakhir, dan khususnya sebelum 10 malam terakhir, ada baiknya kamu melakukan audit hati. Apakah ada seseorang yang pernah menyakitimu dan kamu belum memaafkannya? Apakah ada hubungan yang rusak yang belum kamu usahakan untuk memperbaikinya? Apakah ada iri dan dengki yang kamu sembunyikan di balik senyummu kepada orang-orang tertentu? Memaafkan bukan berarti melupakan atau menganggap kesalahan itu tidak terjadi. Memaafkan berarti melepaskan beban amarah itu dari hatimu sendiri, karena amarah itu lebih menyakiti kamu daripada menyakiti orang yang kamu marahi. Dan hati yang sudah dibebaskan dari beban kebencian adalah hati yang paling siap untuk menerima cahaya Lailatul Qadar. Persiapan kedua adalah memperbanyak sedekah. Ada hubungan yang sangat kuat antara sedekah dan penerimaan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan di bulan Ramadan. Sahabat yang meriwayatkan hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menggunakan perumpamaan yang sangat indah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan lebih dermawan dari angin yang berhembus, mengisyaratkan bahwa kebaikan beliau menyentuh semua orang di sekitarnya seperti angin yang tidak memilih siapa yang boleh merasakannya. Sedekah di bulan Ramadan memiliki nilai yang berlipat ganda. Dan sedekah di 10 malam terakhir Ramadan, ketika ada kemungkinan bahwa salah satu malam itu adalah Lailatul Qadar, nilai pahalanya menjadi sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh angka apapun. Jika satu malam saja nilainya melebihi 1000 bulan, bayangkan nilai sebuah sedekah yang dilakukan pada malam itu dengan niat yang tulus. Persiapan ketiga adalah mengurangi bicara yang tidak perlu. Ini adalah sesuatu yang seringkali diabaikan tapi sangat penting. Lidah yang terbiasa berbicara banyak tentang hal-hal duniawi akan kesulitan tiba-tiba beralih ke mode zikir dan doa yang khusyuk. Ada sebuah tradisi di kalangan ulama salaf yang disebut saun al-lisan, berpuasa lidah, yaitu mengurangi pembicaraan yang tidak perlu di siang hari Ramadan agar lidah lebih ringan untuk zikir dan doa di malamnya. Cobalah pada 10 hari terakhir Ramadan untuk mengurangi waktu yang kamu habiskan untuk bergosip, berdebat tentang hal-hal yang tidak perlu, mengeluh, atau bercanda yang berlebihan. Gunakan energi kata-katamu untuk hal-hal yang lebih bermakna, untuk mengucapkan kebaikan, untuk mendoakan orang lain, untuk mengingat Allah. Lidah yang dilatih untuk bicara yang baik akan jauh lebih mudah untuk khusyuk dalam doa di malam Lailatul Qadar. Persiapan keempat adalah mengatur tidur dan energi. Ini adalah saran yang sangat praktis tapi sangat penting. Banyak orang yang gagal menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan karena kurang niat, tapi karena kurang manajemen energi. Mereka begadang hingga larut malam pada malam-malam awal Ramadan karena hal-hal yang tidak terlalu penting. Sehingga ketika 10 malam terakhir tiba, mereka sudah terlalu kelelahan untuk bertahan. Mulailah menyimpan energimu dari awal Ramadan. Tidurlah lebih awal dari biasanya. Kurangi aktivitas sosial yang menguras energi. Hindari makanan berat saat sahur yang membuatmu lemas di siang hari. Kondisikan tubuhmu agar berada dalam kondisi terbaik ketika 10 malam terakhir itu tiba. Karena tubuhmu adalah kendaraan yang akan membawamu melalui malam-malam itu, dan kendaraan yang terawat akan membawamu jauh lebih jauh dari kendaraan yang sudah kelelahan. Sekarang,
Ada satu dimensi dari Lailatul Qadar yang ingin saya bahas di akhir pembicaraan kita ini, dimensi yang menurut saya adalah yang paling penting dari semua yang telah kita bahas, yaitu tentang apa yang harus kamu lakukan setelah Ramadan berakhir. Karena salah satu tanda bahwa Lailatul Qadar benar-benar terterima dan benar-benar memberi dampak pada seseorang adalah perubahan yang terjadi setelah Ramadan. Tidak semua perubahan harus besar dan dramatis. Kadang-kadang perubahan terkecil adalah tanda yang paling nyata dari transformasi spiritual yang paling dalam. Mungkin setelah Ramadan ini kamu akan lebih konsisten dengan salat 5 waktu karena kamu sudah merasakan betapa indahnya berbicara kepada Allah secara langsung di malam Lailatul Qadar, dan kamu tidak mau kehilangan koneksi itu. Mungkin kamu akan lebih sabar dengan orang-orang di sekitarmu karena kamu sudah memohon menjadi orang yang lebih baik kepada Allah pada malam itu. Mungkin kamu akan lebih sering membuka Al-Quran karena kamu sudah merasakan betapa menyentuh dan mendalamnya firman Allah ketika dibaca pada malam yang paling mulia itu. Dan mungkin perubahan yang terpenting adalah ini, kamu akan memandang hidup ini dengan cara yang sedikit berbeda. Kamu akan mulai melihat bahwa di balik setiap rutinitas yang membosankan, ada kesempatan untuk beribadah. Di balik setiap kesulitan yang menguras, ada kesempatan untuk sabar dan bersyukur. Di balik setiap pertemuan dengan sesama manusia, ada kesempatan untuk berbuat baik. Karena orang yang pernah merasakan Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh akan memahami bahwa Allah tidak hanya hadir pada satu malam istimewa di akhir Ramadan. Allah hadir sepanjang waktu, dan setiap momen dalam hidupmu adalah kesempatan untuk dekat kepadanya. Dan mungkin perubahan yang terpenting adalah ini, kamu akan memandang hidup ini dengan cara yang sedikit berbeda. Kamu akan mulai melihat bahwa di balik setiap rutinitas yang membosankan, ada kesempatan untuk beribadah. Di balik setiap kesulitan yang menguras, ada kesempatan untuk sabar dan bersyukur. Di balik setiap pertemuan dengan sesama manusia, ada kesempatan untuk berbuat baik. Karena orang yang pernah merasakan Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh akan memahami bahwa Allah tidak hanya hadir pada satu malam istimewa di akhir Ramadan. Allah hadir sepanjang waktu, dan setiap momen dalam hidupmu adalah kesempatan untuk dekat kepadanya. Para ulama menyebut kondisi ideal setelah Ramadan dengan istilah istimrar, keberlanjutan. Ibadah di Ramadan harus menjadi landasan, bukan puncak. Artinya, Ramadan seharusnya menjadi titik awal dari peningkatan ibadah yang terus berlanjut, bukan titik tertinggi yang setelahnya semua kembali merosot ke kondisi sebelum Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hanbali, seorang ulama besar abad ke-8 Hijriyah, menulis sesuatu yang sangat indah tentang ini. Beliau berkata bahwa salah satu tanda diterimanya amalan Ramadan adalah bahwa kondisi seseorang setelah Ramadan tidak kembali seperti sebelum Ramadan. Karena amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang meninggalkan bekas, yang mengubah sesuatu dalam diri pelakunya, yang menjadi tonggak pemisah antara kondisi sebelum dan sesudah. Dan secara khusus berkaitan dengan Lailatul Qadar, beliau mengatakan bahwa salah satu tanda seseorang bertemu dengan Lailatul Qadar adalah bahwa setelah malam itu ia merasakan kelezatan ibadah yang tidak sama dengan sebelumnya. Salat yang sebelumnya terasa berat tiba-tiba terasa lebih ringan. Membaca Al-Quran yang sebelumnya terasa wajib tiba-tiba terasa seperti kerinduan. Berdoa yang sebelumnya terasa monoton tiba-tiba terasa seperti percakapan yang sangat pribadi dan sangat dinantikan. Perubahan-perubahan ini tidak selalu drastis dan tidak selalu permanen sejak awal. Hati manusia naik turun, dan itu sangat wajar. Tapi ada fondasi baru yang terbentuk. Ada pemahaman baru yang terpatri, ada kerinduan yang baru tumbuh, yang sebelumnya tidak ada. Dan fondasi, pemahaman, dan kerinduan itulah yang perlahan-lahan membangun seseorang menjadi hamba yang semakin baik dari tahun ke tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang sangat terkenal tentang salah satu tanda orang yang berhasil dalam Ramadannya, yaitu bahwa kondisinya setelah Ramadan lebih baik dari kondisinya sebelum Ramadan. Bukan kondisi yang lebih kaya, atau lebih terkenal, atau lebih sukses dalam urusan dunia. Tapi kondisi hati yang lebih bersih, kondisi akhlak yang lebih baik, kondisi hubungan dengan Allah yang lebih dekat dan lebih intim.
Dan itulah tujuan akhir dari seluruh Ramadan, dan secara khusus dari malam Lailatul Qadar. Bukan pahala yang bisa dihitung, bukan ganjaran yang bisa ditimbang, tapi transformasi dari dalam, perubahan yang terjadi di tempat yang paling dalam dari dirimu, di tempat yang hanya kamu dan Allah yang bisa melihat dan mengetahuinya. Ada sebuah doa yang sangat terkenal yang Nabi Ibrahim alaihi salam panjatkan dan diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Doa ini bukan hanya tentang salat secara ritual. Ini adalah doa tentang kestabilan dan konsistensi, tentang tidak hanya merasakan keindahan ibadah di satu momen luar biasa tapi menjadikannya bagian dari denyut kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang kita harapkan dari Lailatul Qadar. Bukan hanya satu malam yang luar biasa yang kita kenang setahun sekali, tapi sebuah momen transformasi yang mengubah cara kita menjalani setiap hari, setiap salat, setiap interaksi dengan sesama manusia, setiap keputusan kecil dan besar dalam hidup kita. Sekarang izinkan saya mengajak kamu untuk berpikir tentang satu pertanyaan terakhir yang menurut saya adalah yang paling penting dari semua yang telah kita bahas malam ini. Pertanyaan itu adalah, apakah kamu yakin akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah pertanyaan yang sangat realistis dan sangat manusiawi. Kita tidak tahu berapa panjang jatah hidup kita. Setiap tahun, ada jutaan orang yang tidak bisa lagi menyambut Ramadan karena mereka sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Ada yang meninggal tepat setelah Ramadan berakhir. Ada yang meninggal di bulan-bulan sebelum Ramadan datang kembali. Ada yang meninggal tepat di pertengahan Ramadan, sebelum 10 malam terakhir yang paling berharga itu tiba. Kita tidak pernah tahu. Dan justru karena kita tidak pernah tahu inilah, setiap Ramadan yang kita masuki, setiap malam Lailatul Qadar yang kita jumpai, harus kita perlakukan seolah-olah ini adalah yang terakhir. Seolah-olah tidak akan ada Ramadan setelah ini. Seolah-olah malam ini adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Bukan untuk membuatmu cemas atau putus asa, tapi untuk membuatmu hadir sepenuhnya. Untuk membuatmu menghargai setiap momen Lailatul Qadar dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah karunia yang tidak semua orang mendapat kesempatan untuk merasakannya. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap Ramadan, Abu Bakar selalu memasuki masjid dengan wajah yang penuh dengan campuran kegembiraan dan kesedihan. Kegembiraan karena Ramadan datang. Kesedihan karena dia tidak yakin bahwa dia akan bisa menjumpai Ramadan berikutnya. Dan dari campuran perasaan itulah lahir semangat dan kesungguhan ibadah yang membuat Abu Bakar menjadi salah satu manusia paling mulia yang pernah berpijak di bumi setelah para nabi. Dan sekarang, di akhir pembicaraan kita yang panjang ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat personal kepada kamu yang sedang mendengarkan ini. Tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Tidak peduli berapa banyak dosa yang kamu pikul di bahumu hari ini. Tidak peduli sudah berapa lama kamu jauh dari Allah. Tidak peduli betapa kecil dan tidak berarti dirimu terasa di hadapan keluasan semesta ini. Tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Tidak peduli berapa banyak dosa yang kamu pikul di bahumu hari ini. Tidak peduli sudah berapa lama kamu jauh dari Allah. Tidak peduli betapa kecil dan tidak berarti dirimu terasa di hadapan keluasan semesta ini. Ada sebuah hadits yang sangat terkenal dan sangat menghibur tentang betapa luasnya pintu pengampunan Allah. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni kamu atas apa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosamu mencapai langit kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam,
Jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu denganku, maka aku akan datang kepadamu dengan pengampunan sebesar bumi itu. Dosa sebesar bumi, dan Allah menjanjikan pengampunan sebesar bumi itu. Ini bukan jaminan yang diberikan oleh manusia yang mungkin berubah pikiran. Ini adalah janji Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah yang menggenggam semesta alam dalam kekuasaannya, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, yang memegang nyawa setiap makhluk di telapak tangannya, berjanji kepadamu secara personal bahwa jika kamu datang kepadanya dengan ketulusan dan tanpa mempersekutukannya, Dia akan mengampunimu sebesar apapun dosa yang pernah kamu lakukan. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik untuk datang dengan janji itu di genggamanmu, untuk mengetuk pintu pengampunan itu dengan keyakinan penuh bahwa pintu itu sudah terbuka jauh sebelum kamu mengetuknya, bahwa Allah sudah menunggumu jauh sebelum kamu memutuskan untuk datang. Pada malam Lailatul Qadar, pintu itu terbuka untukmu. Bukan hanya untuk mereka yang rajin salat, bukan hanya untuk ulama dan orang-orang saleh, tapi untuk setiap manusia yang mau datang dengan hati yang tulus. Untuk setiap orang yang mau berdiri di hadapan Allah dan berkata dengan jujur, "Ya Allah, aku tidak pantas. Aku tidak layak, tapi aku datang kepadamu karena aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Karena hanya Engkau yang bisa mengubah hidupku. Hanya Engkau yang bisa mengampuniku. Dan aku percaya, karena Al-Quran-Mu sendiri yang mengatakan, bahwa Engkau adalah Al-Afuwu, yang Maha Pemaaf, dan Engkau mencintai pemberian maaf." Satu doa, satu malam, bisa mengubah segalanya, bukan karena doa itu bersisal dari manusia yang sempurna, tapi karena doa itu ditujukan kepada Allah yang Maha Sempurna. Dan Allah tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya dengan ketulusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah hadits yang sangat indah tentang bagaimana Allah memandang kita ketika kita berdoa. Beliau bersabda, "Allah tertawa melihat dua orang, salah satunya membunuh yang lain, tapi keduanya masuk surga. Yang pertama masuk surga karena dia berjuang di jalan Allah. Yang kedua masuk surga karena Allah mengampuninya dan dia bertaubat." Tertawa di sini tentu saja bukan dalam pengertian yang kita bayangkan sebagai manusia. Ini adalah ekspresi keridaan dan kegembiraan Allah ketika melihat hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Allah bergembira dengan taubatmu. Allah bergembira dengan doamu. Allah bergembira ketika kamu memilih untuk tidak tidur pada malam Lailatul Qadar dan menggantinya dengan berdiri di hadapannya dalam salat. Dan kegembiraan Allah atas ketaatan seorang hamba adalah sesuatu yang jauh melampaui kemampuan kata-kata manusia untuk menggambarkannya. Maka, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Apa yang akan kamu lakukan dengan fakta bahwa ada satu malam, yang mungkin sudah sangat dekat dengan hari ini, yang nilainya melebihi 83 tahun ibadah, yang di dalamnya jutaan malaikat turun dan mendoakanmu, yang di dalamnya Allah sendiri menunggu doa dan permohonanmu? Jawabannya hanya ada padamu. Tidak ada yang bisa memaksa hatimu untuk hadir pada malam itu. Tidak ada yang bisa menggantikanmu berdiri dalam salat dan sujud di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa mendoakan untuk dirimu dengan ketulusan yang hanya bisa datang dari hatimu sendiri. Tapi izinkan saya menyampaikan satu hal terakhir yang ingin saya titipkan dalam hatimu. Sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat singkat tapi sangat dalam maknanya. Beliau bersabda, "Innal amala bin niyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Kamu tidak perlu menjadi ulama untuk mendapat Lailatul Qadar. Kamu tidak perlu memiliki daftar panjang hafalan doa untuk mendapat Lailatul Qadar. Kamu tidak perlu memastikan bahwa setiap detik malam itu kamu isi dengan ibadah yang sempurna. Yang kamu perlu adalah niat yang tulus. Niat yang berkata, "Malam ini aku ingin dekat kepada Allah. Malam ini aku tidak mau membuang kesempatannya. Malam ini aku akan berusaha sebaik kemampuanku, dan aku serahkan hasilnya kepada Allah yang Maha mengetahui isi hatiku jauh lebih baik dari aku mengenal diriku sendiri." Dengan niat seperti itu, bahkan jika kamu hanya bisa terjaga beberapa jam dari malam itu,
bahkan jika sholatmu tidak sempurna, bahkan jika air matamu tidak keluar, bahkan jika kamu merasa kering dan hampa dan tidak merasakan khusyuk yang kamu harapkan, Allah masih akan menghitung niatmu dan usahamu sebagai ibadah. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha sekecil apapun yang dilakukan dengan tulus untuk mencari ridha-Nya. Surah Al-Zalzalah ayat terakhir mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Famei yamal mitskola zaratin khairan yarah, wa mei yamal mitskola zaratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya. Zarah adalah partikel yang paling kecil yang bisa dibayangkan, lebih kecil dari atom dalam pemahaman modern. Dan Allah mencatat kebaikan sekecil itu. Tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk dicatat oleh Allah. Tidak ada usaha yang terlalu lemah untuk dihargai oleh Allah. Tidak ada langkah yang terlalu gontai untuk disambut oleh Allah. Maka berjalanlah, meski pelan, meski dengan lutut yang gemetar, meski dengan hati yang masih penuh keraguan. Berjalanlah menuju Lailatul Qadar dengan apa yang kamu punya. Dan percayalah bahwa Allah yang menurunkan malam 1000 bulan itu untuk umatmu, yang menjamin dalam kitabnya bahwa malam itu lebih baik dari 1000 bulan, yang menurunkan jutaan malaikat pada malam itu untuk mendoakanmu, pasti akan menyambutmu dengan cara yang jauh melampaui semua yang bisa kamu bayangkan. Ini bukan pernyataan yang perlu dibuktikan dengan argumen panjang. Ini adalah kenyataan yang bisa dirasakan oleh siapapun yang pernah berdiri di antara jutaan orang di Masjidil Haram pada malam-malam terakhir Ramadan, atau bahkan yang pernah berada di masjid lokalnya yang penuh sesak pada malam ke-27, dengan baris demi baris manusia yang bahu mereka bersentuhan, nafas mereka bercampur, dan hati mereka mengarah kepada kiblat yang sama. Ada sesuatu dalam kebersamaan itu yang memperkuat setiap individu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Dan disinilah kita perlu membahas satu hal terakhir tentang komunitas yang sering kali diabaikan. Banyak orang di era modern ini yang menghidupkan malam Lailatul Qadar sendirian, di kamar mereka, dengan headphone di telinga mendengarkan ceramah atau muratal. Tidak ada yang salah dengan itu, dan Allah tentu saja menerima ibadah yang dilakukan dengan cara seperti itu. Tapi jika kamu memiliki kemampuan dan kesempatan untuk pergi ke masjid dan beribadah bersama komunitas, itu adalah pilihan yang jauh lebih baik. Karena di masjid, ada energi kolektif yang tidak bisa kamu ciptakan sendirian. Ada imam yang membacakan Al-Quran dengan suara yang membuat hatimu bergetar. Ada sujud yang dilakukan bersamaan yang membuat bumi seolah ikut tunduk bersama kamu. Ada tangis yang menular dari satu orang ke orang lain yang membuat seluruh masjid basah oleh rahmat Allah. Sekarang, ada satu tema besar yang belum kita sentuh secara mendalam dalam pembicaraan panjang kita tentang Lailatul Qadar ini, dan itu adalah tema tentang hubungan antara Lailatul Qadar dengan Al-Quran itu sendiri. Karena tidak mungkin kita membicarakan malam ini tanpa membicarakan kitab yang turun pada malam ini, kitab yang menjadi alasan malam ini begitu mulia, kitab yang nilainya bahkan melampaui nilai malam yang menjadi wadah turunnya. Al-Quran bukan hanya buku. Ini adalah satu-satunya kitab di dunia yang dihafal secara lengkap dari generasi ke generasi oleh jutaan orang selama lebih dari 14 abad tanpa perubahan satu huruf pun. Ini adalah satu-satunya kitab yang dibaca dalam bahasa aslinya oleh ratusan juta orang setiap hari. Banyak di antaranya tidak berbicara bahasa Arab, tapi tetap membacanya dalam bahasa Arab karena memahami bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan dalam kata-kata Allah. Dan Al-Quran ini pertama kali menyentuh bumi pada malam Lailatul Qadar. Allah memilih malam yang paling mulia untuk menurunkan kitab yang paling mulia. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal dari Allah bahwa antara malam ini dan kitab ini ada hubungan yang sangat mendalam dan sangat personal. Ketika kamu membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat simbolis dan sangat bermakna, yaitu merayakan ulang tahun pertemuan pertama antara manusia dan firman Allah.
Kamu sedang hadir dalam echo dari momen ketika Jibril menekan Muhammad di Gua Hira dan kata Iqra bergema untuk pertama kalinya di sejarah umat manusia. Kamu sedang menghubungkan dirimu dengan rantai panjang dari generasi ke generasi yang telah membaca kitab yang sama, dengan rasa rindu yang sama, pada malam yang sama. Dan ada satu keistimewaan Al-Quran yang sangat relevan dengan malam Lailatul Qadar ini, yaitu bahwa membaca Al-Quran adalah satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak dibatasi. Untuk salat sunat, ada batasan waktu dan rakaat. Untuk puasa sunat, ada batasan hari. Untuk haji, ada batasan sekali seumur hidup. Tapi tidak ada batasan untuk membaca Al-Quran. Kamu bisa membacanya selama yang kamu mau, berapa kali yang kamu mau, dan setiap huruf yang kamu baca mendapat pahala yang berlipat ganda. Dan di malam Lailatul Qadar, ketika nilai setiap amal sudah berlipat ganda karena kemuliaan malamnya, membaca Al-Quran menjadi ibadah yang nilainya benar-benar tidak terhitung. Setiap huruf yang kamu baca pada malam itu adalah sebuah cahaya yang akan menerangi jalanmu di akhirat. Setiap ayat yang kamu resapi maknanya adalah sebuah pemahaman yang akan terus berbuah dalam hidupmu sampai kamu berjumpa dengan Allah. Para ulama menyebut bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Tingkatan paling rendah adalah membaca tanpa memahami, tapi ini sudah mendapat pahala. Tingkatan tengah adalah membaca dengan memahami arti dan maknanya. Dan tingkatan tertinggi adalah membaca dengan memahami, merasakan, dan menghayati setiap firman Allah seolah Allah sedang berbicara langsung kepadamu secara personal. Cobalah tingkatan tertinggi itu pada malam Lailatul Qadar. Ambil satu surah yang kamu suka, satu surah yang sudah kamu hafal dengan baik. Baca dengan sangat pelan, dan setiap kali kamu membaca satu ayat, berhentilah sejenak dan tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang Allah ingin sampaikan kepadaku dengan ayat ini malam ini? Apa yang relevan dari firman Allah ini dengan kondisi hidupku saat ini? Apa yang harus aku ubah? Apa yang harus aku pertahankan, apa yang harus aku syukuri, dan apa yang harus aku mohonkan kepada Allah berdasarkan ayat ini. Dengan cara seperti itu, membaca satu surah saja bisa membutuhkan 1 jam atau lebih. Dan itu bukan pemborosan waktu. Itu adalah kualitas ibadah tertinggi yang bisa kamu capai dalam membaca Al-Quran. Sekarang, setelah semua yang kita bahas tentang makna, kisah, tanda, cara menghidupkan, dan hikmah dari Lailatul Qadar, izinkan saya merangkumnya dalam beberapa kalimat yang bisa kamu bawa pulang dan simpan dalam hatimu. Lailatul Qadar adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia yang lemah. Ia adalah malam yang Allah ciptakan bukan karena Allah membutuhkan ibadahmu, tapi karena Allah ingin memberimu kesempatan yang melebihi semua keterbatasanmu sebagai manusia. Ia adalah malam di mana Al-Quran pertama kali turun, di mana jutaan malaikat memenuhi bumi, di mana doa-doa tulus naik ke langit dengan kecepatan dan kepastian yang tidak ada tandingannya. Ia adalah malam yang berpindah-pindah di antara 5 malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, tapi ia pasti ada, dan ia pasti menunggu hamba-hamba yang mau datang kepadanya dengan kesungguhan. Cara menemukan dan meraih Lailatul Qadar tidak membutuhkan kesempurnaan. Ia membutuhkan ketulusan, berdiri dalam salat dengan niat yang ikhlas, membaca Al-Quran dengan hati yang terbuka, berzikir dengan kesadaran yang hadir, berdoa dengan kepercayaan penuh, dan memaafkan, baik dirimu sendiri dari masa lalu yang tidak bisa diubah, maupun orang lain yang pernah menyakitimu, sehingga hatimu menjadi wadah yang bersih untuk menerima rahmat Allah yang tidak terbatas. Itulah rahasia besar Lailatul Qadar. Bukan hanya tentang berapa besar pahalanya, bukan hanya tentang tanda-tanda yang perlu kamu perhatikan, tapi tentang kasih sayang Allah yang begitu dalam kepada makhluknya yang lemah dan penuh kekurangan, kasih sayang yang mendirikan jembatan antara keterbatasan manusia dan keagungan Tuhan, kasih sayang yang berkata kepada setiap hamba, "Aku tahu kamu tidak sempurna. Aku tahu hidupmu penuh dengan kekurangan dan dosa. Tapi inilah malam yang aku siapkan untukmu, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, agar bahkan kamu yang paling lemah di antara hambaku sekalipun masih bisa mendapat bagianmu dari rahmatku yang tidak terbatas."
Gunakanlah malam itu dengan sebaik-baiknya, karena ia adalah karunia yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya dua kali. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak kisah Lailatul Qadar ini sampai akhir. Jika kamu merasakan manfaat, getaran, atau pencerahan dari apa yang kita bahas hari ini, tolong tekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi, kepada keluargamu, kepada sahabat-sahabatmu, kepada siapapun yang mungkin membutuhkan pengingat tentang betapa besarnya karunia malam ini. Karena menyebarkan kebaikan adalah salah satu amal yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu selalu menjadi yang pertama tahu setiap kali kami hadir dengan kisah-kisah dan pencerahan baru. Semoga Allah mempertemukan kita semua dengan malam Lailatul Qadar. Semoga Dia menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan merahmati kita semua dengan rahmat-Nya yang tidak terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.